konten ini akan membahas tentang perumpamaan kisah anak yang hilang. Nah, kebetulan di sebelahku udah ada Kak Marce nih. Halo Kak Marce. Ya, Kak Marce ini pernah menempuh pendidikan di salah satu sekolah teologi di Indonesia. Nah, oke nih Kak, boleh nggak sih diceritakan atau dijelaskan sedikit tentang perumpamaan anak yang hilang menurut Alkitabiah ya? Nggak usah berat-berat banget sih, biar yang denger, yang nonton bisa ngerti ya. Biar kita juga bisa ngerti sih, sebenarnya gitu. Silakan Kak. Ya, kalau kita lihat kisah tentang anak yang hilang dalam Alkitab sih, itu menceritakan ya, besarnya itu tentang bagaimana seorang bapak yang ketika dia memberikan harta kepada anaknya, yang memang anak itu menganggap bahwa dia punya hak untuk meminta sesuatu. Nah, jadi dia minta sama bapaknya dan bapaknya kasih, tapi yang menjadi permasalahannya di situ tuh dia salah mempergunakan ternyata. Jadi karena dia salah mempergunakan, dan pada akhirnya kita tahu ceritanya bagaimana dia hidup berfoya-foya, dan akhirnya pada waktunya berputar dan dia kembali menikmati masa melarat, dan akhirnya dia mengingat, dia sadar, oh di tempat bapakku kan orang-orang upahan aja masih bisa menikmati yang baik, kenapa saya bisa hidup melarat seperti ini. Jadi dia sadar diri dan pada akhirnya dia mau kembali. Nah ini kalau dalam Alkitab menceritakan kepada seperti kita ya. Nah, betul itu. Seperti kehidupan manusia masa kini yang hidupnya diukur dengan outfit. Apa sih kata anak zaman sekarang? Outfit lo berapa gitu kan? Gimana Kakak Nike? Ya itulah. Ya oke. Ya kan? lanjut. Oke, lanjut Kak, lanjut. Seperti Jadi ini jadi membawa kepada kita dulu yang memang kita adalah orang terhilang, dan Bapa di dalam ayat ini menceritakan kepada Bapa kita yang kita sembah ya, bagaimana ketika dia memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati sesuatu, tapi ternyata kesempatan itu kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang justru menjebak kita mau hidup bebas, Merusak kita hidup dalam kedagingan kita. Wah. Jadi ayat ini memang menceritakan tentang bagaimana pengampunan Bapa itu ya buat kita, walaupun mungkin kita dulunya kita sudah masuk dalam hal-hal yang tidak baik, tapi kalau kita mendekat kepada Tuhan, dia masih menerima. haleluya. Oke, ya. Oke, jadi tadi udah dijelasin sedikit ya teman-teman sama Kak Marce, garis besar tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, kalau dari penjelasan Kak Marce sendiri sih tadi Kak Marce ada membahas tentang bahwa si anak yang hilang ini kan menuntut hartanya, ya kan? Nah, tapi kalau dari yang aku dapat nih ya, yang menurut aku kan orang-orang tuh mengasumsikan ya, susah banget ya ngomongnya, kalau itu tuh warisan, bukan sih Kak ya? Kenapa sih banyak orang yang bertanya kenapa warisannya itu udah diambil sama si anak yang hilang ini ya, anak bungsu ya, si bungsu. Kenapa warisan itu sudah diambil si bungsu padahal bapaknya aja masih hidup gitu loh? Apakah harta yang dimaksud dalam Alkitab itu adalah warisan atau bagaimana nih? Boleh dijelasin nggak Kak? Kan? Kalau kita lihat dalam Alkitab ya, di situ itu menceritakan tentang Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ya. Nah, perumpamaan itu kalau dikatakan alegori gitu. Jadi bisa ditafsir. Apalagi itu alegori. Apa itu Kak? Apa itu alegori? Boleh jelasin? Iya, enggak apa-apa. Alegori itu apa? Sesuatu yang bisa diartikan, tapi tidak semua perumpamaan itu diartikan. Oh Jadi iya, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu, misalkan kan ada ayat yang Tuhan Yesus sekaligus kasihkan artinya, firman yang tertabur di batu, Tuhan kasih penjelasannya. Oke. Tapi ada perumpamaan yang memang belum dikasih penjelasannya secara langsung. Oke. Jadi Paham.
Paham, di sini paham. Anda paham? jadi di sini perumpamaan tentang anak yang hilang ini kan ini kisah perumpamaan dan semua orang itu berhak menafsir. Hanya Oh, saja oke. penafsirannya itu kan terkadang mungkin ada yang apa ya ya begitu. Tapi eh, kalau saya melihat di sini sih tidak berbicara tentang warisan seperti apa ya, tidak tercatat tentang warisan, tapi yang tercatat itu adalah harta. Nah, kalaupun kita mau bawanya kepada warisan, kita harus bisa membedakan ya antara wasiat dan juga warisan. Kalau wasiat itu kan berupa surat yang dimana orang yang mau meninggal ini ya sudah meninggal baru ada suratnya ya. Tapi kalau warisan ini kan sesuatu yang memang sudah dia rancangkan, sesuatu yang sudah dia rencanakan untuk dia memberikan kepada seseorang yang akan dia lakukan. Nah, kalau kita lihat, kalau misalkan ini kita bawa kepada warisan dan di sini adalah harta, anak ini kan apa yang dimiliki oleh papanya, ya dia pikir ya itu juga punyanya dia, jadi dia juga punya hak untuk meminta sesuatu. Oke. Berarti di sini konteksnya bukan warisan yang harus nunggu meninggal dulu baru dikasih gitu ya. Tapi lebih kepada harta benda. Jadi misalnya saya sebagai si bungsu, "Papa, saya mau minta 500 juta bagian saya." Gitu boleh? Boleh. Ya namanya kedekatan antara anak dan papa itu kan kita tidak ngerti ya. Jadi kalau saya merasa saya dekat sama papa saya dan saya butuh, saya minta. Oh, berarti kalau kayak tadi si Nike ini bilang kan warisan. Kalau warisan kan modelnya sekali kasih sudah selesai. Habis. Nah, tapi kalau misalnya di situ kan konteksnya harta benda ya. Harta benda berarti kalau habis boleh minta lagi dong. Kalau kalau boleh minta Iya kan? atau tidaknya, kalau dalam kisah ini ya, di bawah dalam kisah ini sih tidak tercatat seperti apa ya. Tapi yang namanya dia berpikir bahwa dia punya hak untuk meminta, ya dia hanya sekedar meminta Sebagai seorang anak. sebagai seorang anak. Jadi dia meminta apa ya? Kalau kita baca Boleh. Gak apa-apa, silakan. Satu ayat, dua ayat, satu perikop ke. ini Silakan. kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Jadi artinya bahwa berarti di sini kita lihat ya bagaimana dia sudah ada pengetahuan ya tentang saya punya bakalan dapat nih sesuatu dari ayahku nih. Jadi ya dia meminta kapanpun ya terserah. Ya. Betul. Berarti bunyi gimana sih tadi? Ini nah. Di Lukas 15 ya, guys. Kalau nanti mau buka. Ini. Berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Dia Nah, nggak minta yang lain loh, dia minta punya dia sendiri. hanya milik dia. Yang sudah menjadi bagiannya dia. Berarti secara tafsirnya ini tak tersisa lagi dong haknya. Ya. Jadi kan misalnya kita ambil contoh biar gampang. Ini satu keluarga ini total asetnya 1,5 miliar. Kemudian dibagi 3 tuh kan. Ya. Ada bapak, ada Anak si dua. kakak, ada si adik atau si bungsu. Terus si adik minta haknya dia. Berarti si 500 juta ini sudah dia ambil. Habis itu ya udah kan. Udah. Tapi kan makanya kan kalau yang di sini nih ya ini penangkapanku ya. Apa-apa. Ya itu yang Kak Marcia sudah sempat ngomong kan bahwa sebenarnya si bapaknya kan ada juga ngomong di Lukas 15 itu yang sudah menjadi, yaitu sebenarnya dia ngomong ke anak yang sulung, yang apa yang menjadi kepunyaanku itu kepunyaanmu, benar kan ya Kak? Ya kan? Nah jadi waktu si bungsu pun kembali, walaupun dia hartanya sudah habis, udah dihabisin, hartanya papa itu masih punya tetap dia. punya si bungsu. Iya. Nah, mungkin kan papanya kalau seandainya papanya pikir kan kamu sudah ngambil punyamu, ya udah ngapain kamu balik
Nah, misalkan iya, seperti itu. kan orang-orang apalagi di dunia yang semakin kejam ini kan sukanya gitu ya. Ya udah lu udah ambil punya lu terus ngapain lagi lu balik gitu kan. Nah, respon penerimaan akan seseorang itu kan itu yang sedang dicari dan Nah, seseorang mau menerima kembali sesuatu yang pernah gagal, pernah jatuh, orang dunia susah untuk itu. Di sini ayat ini mengajarkan kita untuk kita bagaimana seperti Bapak ini mau menerima kembali walaupun kamu sudah jatuh, oke. walaupun kamu sudah gagal. Nah, berarti nanti itu mungkin akan kita bahas lagi di video-video Next video lagi selanjutnya. ya. Berarti sekarang ini kan concern kita lebih ke apa pertanyaannya nih ke tadi? Yang warisan ya, dia meminta hak sebelum ya bisa dibilang mungkin sebelum waktunya ya. Ya kan? Karena kan yang mungkin bapaknya sudah mempersiapkan itu untuk kelak misalnya pas dia udah ngapa-ngapain gitu kan. Terus berarti kan di sini coba kita ambil dari sudut pandang lain. Me- me- bisa nggak sih dibilang ini meminta hak sebelum waktunya? Iya. Kalau Jadinya kan sorry ya. Jadinya kan mungkin karena belum waktunya terus dari segi mental apa segala macam belum siap untuk menerima apa yang menjadi haknya, jadinya dia tidak siap dengan apa yang dia terima, kemudian jadinya disalahgunakan. Adakah yang seperti itu kalau misalnya mau kita hubungkan dengan kehidupan real gitu? Gimana? sebenarnya kalau berbicara soal harta keluarga ya, Hmm. apa yang orang tua punya itu menjadi juga bagiannya anak. Dan kalau seandainya, kalau ini menurut saya, seandainya anaknya itu meminta, sebenarnya itu kembali kepada bapak kalau mau ngasih ya nggak apa-apa. Oke, orang tuanya berarti Iya, ya, tergantung namanya orang orang tua. tuanya. Tapi misalnya nih, ini orang tua udah tahu kan, contoh lah, anak sekolah mintanya motor moge Oke kakak. motor gede yang macam-macam gitu-gitulah Ya, pokoknya motor besar yang kan, motor motor besar, ya motor laki. kayaknya pernah digonceng deh ya. Oh. Saya lupa ya. Oke, Nah, lanjut. jadi misalnya anak sekolah minta motor gede nih, motor sport lah, dibawa ke sekolah. Di satu sisi si bapak kan pasti tahu dong, misalnya dari posturnya ini anak nih kira-kira kalau dia bawa nih motor kuat nggak gitu. Terus yang kedua dengan usia segini misalnya Cukup belum? takutnya dia ugal-ugalan nih jalan, motor-motor gede kan pasti ngebut tuh ya, kalau membawa kan adrenalinnya terpacu. Nah itu gimana? Berarti kan dari si orang tua ini paling tidak harus harus ini juga dong, apa sih namanya, apa Ikut peran dalam mengambil keputusan. iya benar Itu sekali. baikkah diambil duluan atau Nah walaupun dia ditunda tahu dulu, kayak walaupun gitu dia loh, tahu Kak. itu hak Itu hak anaknya. anaknya. Kalau ini karena kita ngambilnya dari kisah ini ya, Iya. Alkitab, dan Bapak ini kepada Allah kita. Jadi saya tidak bisa menafsirkan sejauh seperti apa yang tadi teman-teman sampaikan. Hanya saja di sini yang saya lihat itu bagaimana Allah Bapa itu memberikan hak bebas untuk kita memilih. Makanya dari awal itu free will itu menjadi bagian kita manusia. Makanya kalau kita bawa dalam kisah ini kan ini Bapak ini lebih kepada Tuhan. Jadi saya nggak berani bilang oh berarti orang tuanya dia salah juga dong kasih bebas Anaknya. Saya nggak berani karena penafsiran ini lebih kepada Bapak. Ya. Oke. Jadi saya hanya ya kita perlu tahu bahwa Allah itu tidak pernah menekan manusia menjadi robot. Jadi Allah yang ngatur kamu nggak boleh ini enggak. Jadi Allah pasti bebaskan kita. Mungkin di sini juga kalau kita lihat dalam posisi Bapak ya, kalau anaknya sudah minta ya saya kasih. Entah waktunya tepat atau tidak tepat itu tidak ini ya. Tapi bagaimana ketika anaknya minta
kita gitu ya kan. Sementara di satu sisi kan kita sering dengar ya Nika ya, kadang kalau kita berdoa terus nggak dijawab, belum dijawab gitu kan, terus kan banyak orang bilang ya udah mungkin tunggu waktu Tuhan. Nah sementara kalau kita lihat dari kisah ini perumpamaannya, si anak minta ya udah dikasih aja gitu. Ini kita udah agak agak tarik sedikit keluar dari konteks konteks anak itu. Jadi gimana? Tapi kalau misalnya masih masuk situ ya kak, Hmm. kalau aku nggak tahu ya, ini kan dari sisi kita yang orang bukan basic dari teologi ya Ya kan orang buta. ya. Anggap aja gitu ya kak, kan penafsiran itu, nah ini ya sekali lagi ya, yang buat yang nonton, penafsiran itu kan banyak, kita nggak berpatokan bahwa apa yang kita omongkan ini Yang paling paling benar. benar ya kan, tapi ini kita cuman ya Silakan Anda ya menafsirkan sendiri dengan kebenaran yang yang Anda menurut terima. Anda benar. Jadi Karena kalau dalam ayat ini memang tafsiran itu bisa banyak Banyak. ya, Apa tadi istilahnya di awal? alegori. Alegori. ya kalau misalnya aku sih nangkepnya kan kalau di yang perumpamaan tentang anak yang hilang ini juga, kalau kita posisikan si bapak ini adalah Allah, sebenarnya kan bapak ini kasih ini loh, tanggung jawabmu aku sudah kasih hakmu, sekarang sisa kamu yang mau kamu belajar bertanggung jawab. Bisa juga kan ya kita tafsirkan kayak gitu kak. Jadi secara nggak langsung Allah ini lagi kasih kita tanggung jawab yang besar nih. Ini sebenarnya hakmu, tapi ini tanggung jawabmu, kamu mau kelola nggak, ya kan? Kamu mau Oke. kamu mau pakai yang baik apa enggak, ya kan? Kalau kamu pakai yang baik ya bersyukur, kalau kamu mau pakai yang baik ya udah, yang penting aku sudah memberikan apa yang jadi hakmu, sisanya kembali ke kamu. Mungkin di situ ya, di situ juga sisi seorang bapak ini mau apa sih bahasanya sekarang, mau ngetes lah ya, mau ngetes anaknya nih bisa nggak ya dikasih tanggung jawab kayak gini, nah gitu. Tapi Ini di kalau kita tarik agak keluar loh ya ya dari konteks itu. di situ nggak dituliskan ya, apa maksudnya kalau kalau si anak bungsu tuh mau mau iya mau dipakai untuk apa sih harta bendanya, sempat 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 nggak dijelaskan di awal kan, dia hanya meminta dan kemudian ternyata digunakan untuk Foya-foya. sesuatu yang tidak benar. Misi foya. Misi foya. Hidup foya-foya, mati masuk surga. Ya. Mimpi Anda. Oke, apalagi nih kak? Apalagi nih ke? Udahlah Ya. kita akhiri dulu Ya, video jadi kita untuk pada hari ini. Nanti kita lanjut lagi dengan topik bahasan apa. Anda mau membahas apa bisa ditulis di kolom komentar. sampai jumpa.